Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini seperti biasa di akhir bulan, aku akan kasih tahu buku apa aja sih yang aku baca selama 1 bulan. Dan apa aja buku yang aku beli juga sih. Nanti aku akan kasih tahu bukunya apa aja, tetap tonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru datang ke channel YouTubeku, ini adalah channel punyaku yang namanya Sofia Mega. Aku banyak ngomongin soal buku di sini dan lebih banyak sih buku-buku pengembangan diri dan buku-buku yang membantu dalam proses pendewasaan diri. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu buku-buku yang seperti itu, jangan lupa subscribe. Jadi kamu nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Oke, di bulan ini tuh aku cukup banyak membaca buku tapi hanya menyelesaikan 2 buku saja. Karena emang target bulananku sebenarnya hanya 2 buku dalam setiap bulan sih. Tapi di bulan ini tuh kayak aku penasaran sama beberapa buku, ada yang pengen aku lanjutin juga dari buku yang sebelumnya. Jadi buku yang aku bahas di video kali ini bakal sedikit banyak. Kira-kira ini bukunya, jadi di bulan Februari itu buku yang pertama kali aku selesaikan adalah The Obstacle is the Way dari Ryan Holiday. Buku dari Ryan Holiday yang pertama kali aku baca adalah Ego is the Enemy. Terus karena aku ngerasa, oh ini kayaknya aku butuh banget deh buku yang Obstacle is the Way. Jadi aku coba baca dan nanti aku akan kasih videonya sendiri deh gimana sih menurutku buku ini worth it atau enggak. Tapi secara singkat buku ini tuh membahas tentang gimana sih seharusnya kita memandang sebuah permasalahan, memandang sebuah hal yang menghalangi kita dalam menuju ke tujuan gitu. Jadi aku mendapatkan banyak perspektif baru, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang membuat aku kecewa dan aku ngerasa kayak dari segi penulisannya aku lebih suka yang Ego is the Enemy dan aku bacanya di Kindle ya. Terus setelah itu karena aku sekarang lagi hamil, jadi di bulan ini aku lagi banyak baca buku anak-anak karena sambil dongengin gitu meskipun dia masih dalam perut ya. Nah, buku yang aku selesaikan adalah ini Aku Maps dan Babs. Ini dari Post Press atau kalian mungkin tahu salah satu toko buku independen di Jakarta Selatan namanya Toko Buku Pos atau mungkin lebih dikenal sebagai Pos Santa. Nah, mereka punya penerbit yang namanya Post Press dan ini salah satu buku yang diterbitkan. Ini lucu banget dan aku akan bahas ini deh di video khusus. Aku suka banget sama cerita ini. Ini selesainya sekali duduk banget sih. Jadi sehari aku udah bisa nyelesain ini. Terus karena aku pengen lanjut baca buku anak juga, tapi ini belum selesai ya. Aku lanjut baca bukunya Mbak Oki Madasari yang Mata di Tanah Melus. Jadi aku punya ini udah lama, tapi kayak aku nggak punya alasan yang kuat untuk membaca buku anak-anak gitu dari awal. Nah, kayaknya ini momen yang pas, jadi aku baca ini. Ini kayak masih di halaman pertama gitu deh. Jadi emang nggak sengaja aku cepet-cepetin bacanya karena emang sambil dibacain keras gitu loh. Nah, terus di perjalanan waktu aku sempat naik KRL setelah 1 tahun gak naik KRL lagi, aku sempat ngelanjutin baca buku yang Adult Children of Immature Parents. Pokoknya judulnya aku taruh sini, aku baca itu sekilas aja lewat Kindle. Terus habis itu, nah aku tuh punya beberapa wishlist agak banyak ya untuk bulan Maret. Aku pengen beli buku ini, pengen beli buku itu. Nah, salah satunya adalah aku pengen banget beli buku ini. Tapi kayak buku-buku yang aku pengen tuh semuanya pada mahal. Terus aku kayak agak mikir-mikir untuk beli bukunya. Bahkan dari Kindle pun aku kayak mikir-mikir deh untuk beli buku di beberapa bulan ini karena aku harus ngeluarin budget lebih untuk keperluan yang lain gitu. Jadi kayak misalnya bulan ini aku mau ambil kursus IELTS lagi, jadi budget buat beli buku akhirnya kepake buat les. Nah, kebetulan ada yang nawarin aku buat minjemin buku ini, namanya Kak Jenny. Dan sebenarnya aku butuh banget buku ini buat nulis dan buat kebutuhanku sendiri juga untuk memahaminya. Tapi kayaknya baca
dengan meminjam pun nggak masalah deh, karena ada aplikasi Notion, aku bisa nyatet apa saja yang penting dari buku ini di sana. Jadi aku sekarang ngerasa mencoba membiasakan untuk meminjam buku kembali. Meskipun kadang ada rasa ingin memiliki itu gitu ya. Jadi terima kasih Kak Jenny, aku akan membaca ini dan segera menyelesaikannya karena emang aku lagi butuh banget ini. Terus apa lagi ya? Oh, ada satu lagi buku yang aku coba baca di aplikasi Rakata. Jadi mungkin kalian udah akrab sama Gramedia Digital. Nah, penerbit Mizan kalau nggak salah, atau Mizan Group, aku kurang paham. Mereka akhirnya membuat sebuah aplikasi yang namanya Rakata. Sebenarnya ini kayak masih versi sangat baru, jadi mereka masih banyak melakukan pengembangan gitu lah. Terus aku coba deh baca gitu. Aku scroll, judul-judulnya masih belum banyak, dan aku nemu satu buku yang emang dari dulu aku pengen banget baca, dan aku udah ketemu sama penulisnya, namanya Pak Gobin. Kayak aku amazed banget sama beliau. Dan aku belum berkesempatan buat baca bukunya sama sekali gitu. Terus aku nggak tahu apa yang mau menundaku untuk tidak membacanya segera. Ketika lihat itu di Rakata, oke, aku langsung baca itu, dan ya masih baca di awal-awal sih. Oke, jadi buku yang aku baca itu berarti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buku atau 6 bacaan. Tapi yang aku selesaikan hanya 2. Gak tau nih bulan Maret bakal kayak gimana. Terus buku yang aku beli di bulan Februari itu sebenarnya agak sulit mengingat sih kalau soal buku yang dibeli, karena aku jarang banget beli. Tapi ada satu buku yang aku beli dan itu karena promo. Terus ternyata kayak ada promo yang lebih murah di Kindle. Terus aku jadi menyesal. Itu kenapa aku gak terlalu suka membeli buku promo gitu, karena nanti kayak antara menyesal karena harganya sama aja, atau kayak menyesal karena membeli buku yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhkan. Nah, judul buku yang aku beli di Kindle adalah di sini, aku tunjukin aja karena aku agak lupa judul bukunya, jadi aku tunjukin aja di sini. Itu sebenarnya kayak buku soal leadership gitu. Aku ngerasa kayaknya butuh buku itu tapi nggak tahu kapan bacanya. Nah, itu tuh penyakit kalau beli buku tapi sebenarnya kamu nggak ngerasa butuh, tapi kamu beli karena promo aja. Jadi kayak aku beli karena promo, bukan aku beli karena aku butuh. Jadi aku nggak tahu kapan bacanya, dan aku nggak nyaman dengan situasi itu. Jadi ya udahlah, abaikan. Itu aja sih buku-buku yang aku baca, aku beli di bulan Februari. Nah, buku apa nih yang kamu baca di bulan Februari? Apakah ada yang sama? Apakah ada yang berbeda? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah ya. Dan buku yang akan aku buat video khususnya tentu saja The Obstacle is the Way dari Ryan Holiday dan Aku Maps dan Babs. Aku akan bahas itu meskipun aku jarang ngebahas buku fiksi. Tapi yang ini lucu banget, jadi aku pengen bahas gitu. Jadi itu aja yang pengen aku bahas di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!